Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zulkarnain dan teman saya Nur Afandi Mujib. Kelompok kami membahas tentang etika informasi. Sebelum kita masuk membahas tentang etika informasi, ada banyak kita harus mengetahui apa itu informasi. Informasi dalam KBBI memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah penerangan, kedua pemberitahuan atau berita tentang sesuatu, dan ketiga keseluruhan makna menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat itu. Informasi tidak berarti hanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, akan tetapi bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu agar yang menerima mudah mengerti dan memahami dengan perasaan yang ikhlas. Istilah dan macam informasi menurut Al-Quran dan hadis. Informasi yang disampaikan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Al-Quran dan hadis telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Antara lain, yang pertama adalah qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-Quran dalam menceritakan kisah yang terjadi pada Rasul Allah dan berita tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi pada kehidupan masa lalu. Bisa dilihat contohnya pada Quran Surah 11 ayat 120. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu informasi yang diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Dalam hal ini, informasi yang diarahkan pada perkembangannya nilai-nilai kebaikan dan berkurangnya nilai-nilai keburukan pada kehidupan si penerima informasi, baik dalam kehidupan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Contohnya pada Quran Surah ketiga ayat 110. Yang ketiga adalah hikmah. Hikmah yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan batil. Tetapi cara penyampaiannya mengandung nilai kebijaksanaan, mengandung sentuhan kelembutan rasa, dan menyentuhkan kesadaran kognitif yang tinggi. Yang keempat adalah tabayyun, yaitu informasi yang disampaikan telah menjadi upaya klarifikasi. Artinya, menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama. Bahkan, beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi. Contohnya pada Quran Surah 49 ayat ke-6. Yang kelima adalah mauzah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Dan yang terakhir adalah layin, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Etika menyampaikan informasi. Ada beberapa aspek yang perlu disampaikan dalam menyampaikan informasi menurut Al-Quran dan hadis. Di antaranya, yang pertama adalah jujur. Aspek kejujuran dalam menyampaikan informasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah berita, seseorang dituntut untuk berlaku jujur, tidak mendustakan informasi yang didapat untuk disiarkan terhadap khalayak. Yang kedua adalah berlaku adil. Menyampaikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip keseimbangan dan adil. Kata al-adl dalam istilah Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan seperti qisas atau sama dalam menimbang atau menghitung.
Yang ketiga adalah keakuratan informasi. Selain dari sifat adil yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan informasi, keakuratan informasi juga harus diperhatikan. Sebab, bila informasi yang disampaikan tidak akurat, tidak sesuai dengan data dan fakta, ini akan menyebabkan para pembaca menerima informasi mengalami kesalahan. Keakuratan informasi dapat dilihat sejauh mana informasi tersebut telah diteliti. Yang keempat adalah tidak menyebarkan berita bohong. Tidak semua berita yang kita terima boleh kita sebarkan, karena sumber berita ada kalanya dari orang fasik, orang dengki, memfitnah, bahkan dari orang kafir. Menulis dan melaporkan berita hendaknya dilakukan dengan jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau dapat diakui integritas dan kredibilitasnya. Dengan dasar ketika seseorang yang akan menyampaikan informasi dalam pandangan Al-Quran tidak akan menyiarkan atau menulis informasi secara dusta atau dengan istilah laul al-hadis. Yang selanjutnya adalah etika menerima informasi. Di sini terdapat 3 etika menerima informasi. Yang pertama, tabayun. Yang selanjutnya, waspada terhadap berita yang disebarkan oleh pihak yang berprasangka buruk. Dan yang terakhir, menjauhi berita yang bersumber dari penggibah. Etika menerima informasi yang pertama yaitu tabayun. Perlu dimaklumi bahwa berita yang kita dengar dan kita baca tidak mesti semuanya benar. Terlebih lagi kita hidup pada zaman yang banyak terjadi fitnah, hasud, ambisi kedudukan, bohong atas nama ulama, baik itu dilakukan melalui internet, koran, majalah, maupun media massa lainnya. Berita ini bukan hanya merusak kehormatan manusia, akan tetapi merusak ajaran Islam dan pemeluknya. Islam telah mengajarkan kepada kita tentang sikap dalam menerima informasi melalui beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat tersebut turun mengingatkan Nabi supaya ekstra hati-hati menerima informasi dari seseorang sebelum mengambil keputusan, sebab akibat yang ditimbulkan dari informasi yang tidak jelas tersebut akan menimbulkan kekeliruan dan penyesalan. Tabayun terhadap sebuah berita bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang fasik saja, sekalipun orang fasik lebih diutamakan karena terkait dengan kefasikannya. Akan tetapi, kepada mukmin yang sikoh pun sebaiknya perlu tabayun, karena bagaimanapun juga manusia bisa lupa dan salah. Jadi, sikap yang benar yang harus dilakukan agar kita tidak terpancing oleh berita fitnah, maka perlu diperhatikan bahwa tidak semua berita harus kita dengar dan kita baca, khususnya berita yang membahas aib dan membahayakan pikiran. Tidak terburu-buru dalam menanggapi berita, akan tetapi diperlukan tabayun dan pelan-pelan dalam menelusurinya. Etika menerima informasi yang kedua adalah waspada terhadap berita yang disebarkan oleh pihak yang berprasangka buruk. Selain dari sikap tabayun, kita juga harus waspada terhadap informasi yang disebarkan oleh pihak yang berburuk sangka. Berburuk sangka kepada orang lain tidak hanya berakibat pada penilaian dosa dan dusta yang besar, tapi juga akan mengakibatkan munculnya sifat-sifat buruk lainnya yang sangat berbahaya, baik dalam perkembangan pribadi maupun hubungannya dengan orang lain. Setiap ada berita atau informasi yang kita tidak jelas atau kurang paham maksudnya atau simpang siur,
kita bisa langsung minta penjelasannya. Dalam hal ini, agar kita tidak langsung berprasangka buruk terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad dhanni inna ba'da dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi, sikap kita dalam menerima informasi yang disebarkan oleh orang yang berprasangka buruk, kita mesti selalu untuk berbaik sangka, tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh informasi yang datang. Etika menerima informasi yang terakhir adalah menjauhi berita yang bersumber dari penggibah. Gibah adalah menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga ia merupakan sifat yang tercela dan dilarang oleh agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, karena mengandung bahaya besar, baik individu maupun masyarakat. Di antara dampak negatif gibah pada individu adalah melukai hati seseorang sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Sementara dampak negatifnya untuk masyarakat adalah mengacaukan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kemasyarakatan serta menimbulkan saling curiga-mencurigai. Seperti yang tertera dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'wiyah bahwa Nabi bersabda, telah mengabarkan kepada kami Isa ibnu Muhammad Ar-Romli dan ibnu Auf, dan ini lafalnya, berkata pada Firyabi dari Sufyan dari Sauri dari Rashid ibnu Sa'id dari Muawiyah telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu mencari-cari aib orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. Sulaiman ibnu Al-Asi'at Al-Sijistani Al-Azi Abu Daud Sunan Abi Daud Juz 4 Kitab Adab Bab Hibah halaman 269. Pada hadis tersebut terdapat larangan Rasulullah tentang mencari-cari aib orang lain. Dalam buku Halal Haram dalam Islam oleh Yusuf Qaradawi disebutkan bahwasanya Nabi mengkategorikan orang yang suka mencari aib orang lain itu sebagai perbuatan orang munafik yang berkata, kami beriman dengan lisan kami, akan tetapi hati kami tidak beriman, dan mengatakan dengan mereka dengan kata-kata yang pedas di hadapan sekumpulan orang. Yusuf Qaradawi 2003 halaman 439. Dengan melihat pemaknaan tekstual dan kondisi sosiohistoris munculnya ayat dan hadis-hadis tentang gibah, dapat ditarik kesimpulan bahwa gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain sehingga tidak layak untuk dilakukan. Dalam hadis Nabi yang menyatakan tentang gibah, ada dua hal yang sangat urgent, yaitu menceritakan aib dan benci jika ia mengetahui. Maka dari kedua kalimat inti tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk gibah adalah membuka aib orang lain, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka, dan akibatnya akan mendatangkan permusuhan, kemarahan, dan bahkan bisa pembunuhan.
Jadi, dalam menanggapi semua informasi yang datang dari seseorang yang suka bergunjing, hendaklah kita berusaha untuk mencegahnya atau menjauhi tempat orang yang suka mengumbar berita tentang aib seseorang. Kesimpulan yang pertama, etika dalam memberi informasi. Seseorang dituntut untuk berlaku jujur dan benar. Aspek kejujuran dan kebenaran dalam menyampaikan informasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta yang akurat. Dalam menyampaikan informasi, harus mempertimbangkan banyak atau tidaknya informasi tersebut untuk disiarkan. Semua berita boleh kita dengarkan, tapi tidak semua berita boleh disebarkan. Kesimpulan kedua, etika menerima informasi. Seseorang hendaknya selalu ekstra hati-hati dalam menerima informasi tersebut sebelum jelas kebenarannya. Tidak terburu-buru dalam menggapai berita tersebut, akan tetapi diperlukan sikap tabayun atau kehati-hatian dalam menelususinya. Informasi yang akurat hanya bisa didapatkan apabila seseorang melakukan penelitian dengan cermat terhadap informasi dan data yang ditemui di lapangan. Ketaatan kepada nilai-nilai moral dan etika merupakan suatu kewajiban karena berasaskan tata nilai Islam. Sekian dari kami, kelompok 5 dengan anggota Nur Afandi Mujib, nomor induk mahasiswa 2018 0140110 dan Muhammad Zulkarniun, nomor induk mahasiswa 2018 0140120. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.